Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Bapa di surga untuk kasih karunia dan penyertaan-Nya yang memampukan kita berkumpul pada saat ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Habakuk 2 ayat 20 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Tema renungan kita pada saat ini adalah berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita hidup di era yang sangat bising. Setiap hari telinga kita dipenuhi dengan suara, mulai dari hiruk-pikuk pekerjaan, dering notifikasi dari telepon genggam kita, berita-berita di televisi yang sering kali membawa kecemasan, hingga suara pergumulan dan kekhawatiran di dalam pikiran kita sendiri. Di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu bergerak cepat, berbicara dan merespon segala sesuatu, firman Tuhan melalui Nabi Habakuk justru menyerukan sebuah perintah yang terdengar kontras. Berdiam dirilah di hadapan-Nya. Apa makna sejati dari berdiam diri di hadapan Tuhan? Mari kita urai dan renungkan perintah Tuhan ini melalui 3 bagian penting. Yang pertama, berdiam diri sebagai bentuk pengakuan akan kedaulatan Allah. Bagian pertama dari ayat tadi menyatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Konteks dari kitab Habakuk adalah sebuah masa di mana sang nabi sedang protes dan mengeluh kepada Tuhan. Ia melihat ketidakadilan, kekerasan, dan kejahatan di sekitarnya. Ia bertanya, mengapa Tuhan seolah-olah diam? Namun, respons Tuhan sungguh luar biasa. Di pasal 2, setelah Tuhan memaparkan bahwa Ia memegang kendali atas sejarah dan bangsa-bangsa, Ia menutupnya dengan deklarasi bahwa Dia bertahta di bait-Nya yang kudus. Ketika kita diminta untuk berdiam diri, itu adalah sebuah ajakan untuk berhenti sejenak dari kepanikan kita dan mengakui bahwa Tuhan memegang kendali penuh. Yang kedua, berdiam diri untuk mendengarkan suara-Nya. Seringkali, kehidupan doa kita lebih mirip seperti daftar belanjaan atau laporan satu arah. Kita datang kepada Tuhan, mencurahkan segala keluh kesah, meminta berbagai jalan keluar, dan setelah berkata amin, kita langsung bangkit dan pergi kembali ke dalam rutinitas. Kita lupa memberi waktu bagi Tuhan untuk berbicara. Bagaimana kita bisa mendengar suara yang lembut itu jika pikiran dan mulut kita tidak pernah mau diam? Di hadapan Tuhan, mari pelihara keheningan rohani. Dengarkan apa yang ingin Ia sampaikan melalui firman-Nya. Bagian yang terakhir, berdiam diri sebagai wujud penyerahan total, berserah. Saudara yang terkasih, terkadang kita merasa harus selalu melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah kita. Kita mengandalkan kekuatan, kekayaan, dan koneksi kita. Saat kita merasa terjepit, kita bereaksi dengan kepanikan. Namun, berdiam diri di hadapan Tuhan adalah bentuk penyerahan total. Keluaran pasal 14 ayat 14 mengingatkan kita, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berdiam diri berarti kita melepaskan kemudi kehidupan kita dan membiarkan Tuhan yang mengambil alih pimpinan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebagai penutup, mari kita evaluasi kembali kehidupan rohani kita. Di tengah rutinitas yang padat, sudahkah kita mengambil waktu khusus setiap hari untuk benar-benar berdiam diri di hadapan Tuhan? Ingatlah 3 hal ini saat Anda duduk diam di hadirat-Nya. Pertama, akui kedaulatannya, bahwa Ia bertahta atas masalah Anda. Kedua, pasang telinga rohani Anda, dengarkan suara dan arahannya. Ketiga, serahkan total seluruh pergumulan Anda, biarkan Tuhan yang berperang bagi Anda. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk teguran dan kekuatan firman-Mu hari ini melalui Nabi Habakuk. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini hidup kami terlalu bising,
terlalu sibuk, dan terlalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajarlah kami mulai hari ini untuk memiliki hati yang tahu bagaimana berdiam diri di hadirat-Mu. Kami mengakui bahwa Engkau bertahta di bait-Mu yang kudus, Engkau berdaulat atas setiap musim hidup kami. Mampukan kami untuk mendengarkan suara-Mu dan menyerahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.